Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Daimler, Creating a Faster, Safer Trucking and Industry. Berikut adalah dari kelompok 6, yaitu ada Hanifa Azara dengan NIM terakhir 1046, ya, dan yang kedua ada Moza Rizky Ilahi dengan NIM akhir 1048, dan yang ketiga ada Salwa Nafisa dengan NIM akhir 1051. Dan yang keempat ada Widya Amelia Putri dengan NIM terakhir 1052. Dan Christian Simanjuntak dengan NIM akhir 1078. Dan saya sendiri Alif Akmal dengan NIM akhir 146. Ya, berikut saya akan menjelaskan studi case tentang Daimler. Kondisi saat ini, industri truk saat ini sedang berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keselamatan. Dalam operasi truk, beberapa teknologi yang disebutkan meliputi telematika untuk melacak akses truk, pengangkat, evaluasi solusi kesadaran forklift, dan penggunaan teknologi canggih untuk mengurangi insiden waktu yang hilang. Selain itu, dapat juga layanan digital yang menawarkan pengiriman barang yang lebih cepat, lebih mudah, dan transparan melalui truk marketplace. Teknologi-teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keselamatan dalam operasi truk. Dalam konteks industri truk, penting untuk terus berkembang dan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keselamatan dalam operasi truk. Hal ini akan membantu dalam mencapai tujuan produktif dan menjaga keselamatan karyawan. Ya, berikut adalah ada beberapa aspek penting, yaitu ada satu, telematika. Telematika digunakan untuk melacak akses truk, pengangkat, dan memberikan pembaruan pelatihan. Hal ini memungkinkan pemantauan secara real-time dan memberikan informasi yang tepat tentang kondisi truk, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang kedua ada kesadaran forklift. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan meminimalkan kecelakaan kerja pada area tempat truk beroperasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi canggih yang membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan dan memindai truk, serta memantau keadaan truk secara langsung. Dan yang ketiga ada layanan digital. Layanan digital yang menawarkan pengiriman barang yang lebih cepat, lebih mudah, dan transparan melalui truk marketplace dapat membantu dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam proses pengangkutan dan pengiriman barang. Oke, berikutnya kita masuk ke bab SWOT analysis. Yang pertama di sini ada mengenai kelebihan. Yang kelebihannya yang pertama adalah mengenai dalam hal inovasi teknologi, Daimler terbukti menjadi pemimpin dalam menerapkan teknologi canggih pada kendaraan mereka, seperti sistem bantuan pengemudi yang meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Daimler mengintegrasikan teknologi canggih seperti seperti kontrol jarak, bantuan rem darurat, dan sistem pemantauan jalan menggunakan kamera, stereo, dan sensor radar. Lalu kelebihan yang kedua ada keselamatan dan efisiensi. Daimler di sini berfokus pada teknologi untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dengan sistem yang memungkinkan truk beroperasi dengan bantuan tinggi atau tanpa pengemudi. Ini dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Fokusnya pada teknologi yang meningkatkan keselamatan jalan dengan truk yang dapat beroperasi secara otomatis, mengurangi kelelahan pengemudi, dan memperbaiki pemantauan jalan. Penggunaan teknologi memungkinkan efisiensi operasional yang lebih tinggi dan menyediakan kebijakan asuransi yang disesuaikan untuk pengguna berdasarkan data spesifik mereka. Lalu Daimler ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, berkomunikasi dengan infrastruktur, dan mengurangi arus lalu lintas. Kelebihan yang ketiga yaitu kemitraan dan kolaborasi. Daimler di sini bekerja sama dengan IBM untuk mengembangkan layanan seperti Car2Go, menunjukkan kerjasama yang produktif dan kreatif dalam menggabungkan teknologi dan industri yang berbeda, serta memanfaatkan teknologi IoT untuk meningkatkan kinerja dan layanannya.
Lalu ada kelebihan, ada kelemahannya juga. Yang pertama di sini kelemahannya itu ketergantungan pada teknologi. Daimler Daimler yang bergantung terlalu banyak pada teknologi otonom dapat menimbulkan kekhawatiran atas kegagalan teknis yang serius. Adanya risiko ketergantungan yang terlalu besar pada teknologi yang jika gagal dapat berdampak signifikan terhadap operasional. Selain itu, otomatisasi dalam pengoperasian truk juga dapat menimbulkan seseorang mengabaikan keterampilan pengemudi yang mendasar. Kelemahan yang kedua adalah risiko keamanan dan privasi. Pengembangan truk otonom masih menghadapi tantangan keamanan yang perlu diatasi untuk penerimaan dan kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Penggunaan teknologi IoT di sini juga membawa risiko terkait keamanan data pribadi dan informasi sensitif. Bergantung terlalu banyak pada teknologi otonom dapat menimbulkan kekhawatiran atas kerentanan sistem terhadap serangan cyber. Lalu kelemahan yang terakhir di sini adalah potensi pengangguran. Daimler kan Daimler berfokus pada keselamatan dengan pengaman truk yang dapat dioperasikan tanpa pengemudi. Penerapan teknologi otomatisasi dalam truk dapat mengancam pekerjaan pengemudi truk, menciptakan potensi pengangguran di sektor tersebut. Selanjutnya, peluang. Dalam pengembangan teknologi IoT, Daimler memiliki peluang untuk terus mengembangkan teknologi Internet of Things yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan, lalu mengintegrasikannya dalam kendaraan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Dengan Car2Go, Daimler dapat memperluas layanan berbasis IoT dan menyediakan solusi transportasi berkelanjutan di berbagai kota. Berikutnya untuk peningkatan keselamatan, dengan mengintegrasikan teknologi seperti kontrol jarak, bantuan stop and go, dan peta 3D, Daimler memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam menciptakan sistem jalan raya dan kendaraan yang lebih aman. Dengan menggunakan sistem pencotohan jalan raya, Daimler berharap dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan keselamatan logistik. Dan yang terakhir, inovasi produk. Whirlpool memiliki peluang untuk terus mengembangkan produk dengan memanfaatkan analitik kognitif untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Whirlpool juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan berbasis IoT yang lebih beragam dengan memanfaatkan data pelanggan untuk menyediakan produk yang lebih sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya ada ancaman terhadap respon publik. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kendaraan otonom dapat menjadi hambatan dalam penerimaannya di pasar. Keberhasilan Car2Go dan proyek-proyek berbasis IoT Daimler dapat terancam oleh respon pasar yang tidak mendukung atau kurangnya penerimaan konsumen terhadap konsep mobil pintar berbasis permintaan. Berikutnya ada persaingan. Saingan dengan produsen mobil lainnya yang juga mengadopsi teknologi otomatisasi dan IoT juga merupakan ancaman, terutama jika pesaing dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif atau diterima di pasar. Dan yang terakhir adalah keamanan data. Whirlpool harus waspada terhadap ancaman keamanan data dan privasi konsumen karena penggunaan data yang intensif. Ancaman ini dapat menjadi isu kritis yang perlu diatasi. Selanjutnya ada blueprint, yang dimana dalam kasus ini kami mengambil contoh dari sebuah truk, di mana truk tersebut memanfaatkan teknologi Internet of Things, dan ada beberapa sensor aktif, diantaranya ada radar sensor, yaitu digunakan untuk deteksi objek di sekitar truk dan membantu dalam pengimplementasian fitur-fitur seperti pengereman otomatis dan kontrol jarak dekat. Lalu ada stereo kamera, yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar, untuk mendukung fungsi pengemudi otomatis, termasuk pemantauan lalu lintas dan tanda-tanda jalan. Lalu selanjutnya ada LiDAR atau Light Detection and Ranging, yaitu sensor ini tuh menggunakan pulsa laser untuk mengukur jarak dan membuat peta 3 dimensi dari lingkungan sekitar. Dan hal ini membantu truk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan objek di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada sensor pasif, itu ada dua sensor. Yang pertama sensor inframerah. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi panas dari objek di sekitar truk, yang kemudian akan membantu dalam identifikasi objek seperti pejalan kaki atau kendaraan yang mungkin tidak terdeteksi dengan sempurna oleh sensor aktif. Dan yang kedua ada sensor ultrasonik, yang dimana sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi objek di sekitar truk dengan mengukur waktu pantulan gelombang ultrasonik. Sensor ini dapat membantu dalam mendeteksi objek yang lebih dekat dengan truk.
Lalu selanjutnya ada protokol, yaitu protokol yang digunakan ada 3 jenis, yaitu ada CAN bus atau Control Area Network. CAN bus ini digunakan untuk mentransmisikan data antar berbagai sistem di dalam truk, dan hal ini memungkinkan berbagai komponen kendaraan untuk berkomunikasi satu sama lain seperti sensor dengan sistem kendali atau komputer pusat. Lalu yang kedua ada Ethernet. Ethernet ini digunakan untuk koneksi antara sensor-sensor dan sistem pengolah data di truk tersebut. Lalu ada V2X atau Vehicle to Everything. Protokol V2X ini dapat digunakan untuk komunikasi antara kendaraan dan infrastruktur jalan yang memungkinkan pertukaran informasi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Berikutnya ada hubungan antar sensor. Yang pertama, hubungan antara radar sensor dan lidar. Radar dapat memberikan informasi tentang keberadaan objek dengan menggunakan gelombang radio. Sementara lidar memberikan pemahaman 3 dimensi yang lebih detail menggunakan pulsa laser. Gabungan keduanya memungkinkan deteksi dan pelacakan objek dengan akurasi lebih tinggi. Selanjutnya ada hubungan antara stereo kamera dan lidar. Sensor stereo kamera digunakan bersama dengan lidar untuk memberikan solusi visual dan pemahaman mendalam tentang lingkungan. Kamera stereo dapat memberikan informasi visual yang kaya, sementara lidar memberikan data 3 dimensi yang presisi. Lalu berikutnya ada hubungan antara sensor ultrasonik dan radar sensor. Sensor ultrasonik yang menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk mendeteksi objek yang dekat dapat digunakan bersama dengan radar. Kombinasi keduanya memungkinkan deteksi objek dari jarak dekat hingga jarak yang lebih jauh dengan akurasi yang baik. Lalu berikutnya ada sensor inframerah dan stereo kamera. Sensor inframerah dapat digunakan bersama dengan kamera untuk mendeteksi panas dari objek dan memberikan gambar visual. Kombinasi ini berguna dalam mengidentifikasi objek seperti pejalan kaki atau kendaraan dalam berbagai kondisi cahaya. Lalu berikutnya ada sensor ultrasonik dan stereo kamera. Sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mendeteksi objek yang dekat dengan truk saat sedang parkir. Sensor kamera stereo dapat digunakan untuk memberikan pandangan kepada pengemudi truk tentang objek tersebut. Komputer truk kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk membantu pengemudi truk parkir dengan aman. Selanjutnya ada desain arsitektur, di mana dapat terlihat oleh gambar. Itu ada lidar sensor di atas atap truk yang berfungsi untuk membuat peta 3 dimensi di sekitar lingkungan truk dan membantu navigasi dan pemahaman yang lebih akurat. Lalu stereo kamera ada di depan kaca depan truk di sekitar situ, yaitu fungsinya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar truk, mendukung fungsi pengemudi otomatis, dan memantau lalu lintas serta tanda-tanda jalan. Lalu ada sensor radar, yaitu di depan dan belakang truk, yang berfungsi untuk mendeteksi objek di sekitar truk menggunakan gelombang radio untuk mendukung fitur pengereman otomatis dan kontrol kecepatan adaptif. Lalu ada sensor ultrasonik, yaitu di sekitar sisi samping truk dan juga di belakang truk, yang berfungsi untuk mengukur waktu pantulan gelombang ultrasonik, mendeteksi objek yang lebih dekat ke truk, memperkuat keamanan dengan deteksi objek di jarak yang lebih pendek. Dan selanjutnya ada sensor inframerah, yaitu ada di sekitar pintu depan truk, yang berfungsi untuk mendeteksi panas dari objek di sekitar truk dan membantu identifikasi pejalan kaki atau kendaraan yang mungkin tidak terdeteksi dengan sempurna oleh sensor aktif. Kemudian terakhir budgeting. Berikut budget dari perangkat yang digunakan untuk truk. Yang pertama radar sensor. Dia harga satuan 28 juta, tapi untuk satu truk dia berjumlah 2 menjadi jumlahnya 56 juta. Stereo kamera 42 juta, light detection and radar atau LIDAR 112 juta, sensor inframerah 7 juta, sensor ultrasonik 2 per truk 1,4 persatuannya dan menjadi 2 menjadi 2,8. Controller area network atau CAN bus 28 juta, Ethernet 14 juta, Vehicle to Everything 21 juta, yang totalnya menjadi 282 juta 800 ribu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.